Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Semoga dalam kondisi baik ya. Ketemu lagi sama Mami Dona ya. Gimana Madon Official Story, kita bercerita sayang ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan ya. Dan di sini Mami mau menginfokan untuk kalian yang ingin konsul ya. Konsul ke admin ya, yang ada di deskripsi sayang ya. Dan silakan tanya-tanya di sana, mau konsul, pesan kopi, pesan masker, tanya di sana ya. Jadi nanti bisa disampaikan dengan admin seperti apa ya. Dan yang baru subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah di Energi Mami juga terima kasih banyak ya. Buat keluarga Recycle dimanapun, tetap solid dan sama-sama kita membangun sebuah keluarga ya, agar kita bisa mendapatkan energi kebaikan di dalam kita berkeluarga dan bersama-sama untuk sebuah perubahan ya. Jangan setengah-setengah kalau mau berubah ya. Kalau berubahnya setengah-setengah ya jadinya juga setengah-setengah. Tahu sendiri kalau memasak setengah-setengah ya jadinya enak apa tidak. Nah itu simple sayang ya. Kita mau ngopi dulu ya. Salam kopi hitam sayang. Jangan pernah kalian merasa sedih ya. Yang jelas apapun yang terjadi di diri kalian itu sebuah pelajaran hidup, harus kalian pelajari ya. Salam kopi hitam MG ya. Kopi healing jangan lupa dipesan. Oke darling. Nikmat. Enaknya. Wah. Hari ini kita mau story apa? Hari ini kita mau story tentang sebuah cerita ya. Kondisi dari sebuah hubungan kalian itu masih berada di level apa? Hubungan kalian ini masih di level apa, sayang ya? Semoga ini bisa masuk di level yang baik. Kalau video singkat Mami ya, untuk dibuat panjang itu ada durasi yang panjang sayang ya, baru kita buat yang baik. Nah, di sini kita mau lihat kondisi ya hubungan kalian dengan radius jarak pendek, bukan jarak panjang. Dalam artian kita membaca energinya secara cepat saja ya, biar kalian ini cepat perubahan itu kelihatan gitu loh. Jadi bukan berubah kaleng-kaleng gitu loh ya. Kalau buat Mami ya, Mami hanya seorang kurir yang memberikan sebuah pesan disampaikan, mau diterima atau tidak Mami mah bodo amat, karena niat dari sebuah perjalanan kehidupan manusia, Mami hanya memberikan sebuah pesan yang tersampaikan. Dikala pesan sudah tersampaikan, nah semua terserah dengan kalian mau menerima pesannya atau tidak, itu terserah sayang ya. Karena apa? Setiap energi manusia itu berbeda-beda dan setiap barokah manusia itu berbeda-beda ya. Ada orang yang menerima berkah secara cepat, ada yang berkala. Ada yang tanpa dinyana-nyana, tanpa dikira-kira, itulah afirmasi Tuhan. Ya, dimana kalian menginginkan sebuah perubahan, ya disitulah afirmasi Tuhan jatuh dengan secepatnya. Ya sesuai ya niat kalian apa, jadinya seperti apa. Nah itu sayang ya. Oke, kita di sini ada beberapa sebuah buku cerita ya tentang kondisinya ya dari semesta dan dari bumi juga ada ya. Tetap kita berpacu dan melihat semua ini hanya sebuah cerita ya. Jangan mempercayai tarot ya. Pahami itu, tarot jangan dipercayai. Kita hanya bercerita buku Tuhan ya, yang diizinkan, insya Allah kita bisa melihat dengan baik ya. Oke, kita akan menceritakan sebuah cerita hubungan kalian ini masuk di level apa ya. Oke, kita mulai sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel, give me energy for this card, sun, rising and Venus,
elemen air, api, udara, dan tanah pelengkap untuk energi hubungan kalian. Hubungan ini masuk di level apa? Ditarik atau jatuh? Oke. 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 Ada lagi? Oke. Terima kasih. Sudah sayang ya. Yang terbuka dan tertutup. Kita minta dari energi T. Terjatuh sayang. Mohon maaf. Allah Akbar. Energi lanjut sana. Tentang hubungan ini masuk di level apa? Thank you. Dan seperti apa? Ya, thank you. Oke. Terima kasih. Wow. Bahagia. Oke. Oke, sudah kita dapatkan ya. Lanjut dari semesta untuk klarifikasi energi. Hubungan ini masuk di level dan klarifikasi seperti apa? Ya. Dirgat. Klarifikasi dirgat. Wah, keren coy. Lihat nih. Wah, level yang ini. Nah, bahagianya ingin menjadi sebuah kebaikan. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Oke, ada lagi. Wah, thank you. Wah, thank you. Sekali lagi, thank you. Terima kasih banyak. Ini semua sama-sama. Wah, keputusan. Ya. Keputusan. Lumayan banyak nih. Kita lanjut dari energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi energi bumi. Untuk hubungan ini masuknya sudah di level seperti apa? Di sebuah kondisinya seperti apa? Bumi berkata, oke. Klarifikasi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Sekali lagi ya. Thank you. Terima kasih. Wah. Oke, sudah kita dapatkan. Ya. Ini semua. Oke. Kita lanjut dulu katanya. Kita pinggirin dulu. Untuk perjalanan dari sebuah cinta. Dari malaikat cinta pesannya seperti apa? Hubungan ini seperti apa?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hubungan ini masuk di level apa sebenarnya, Dirgat? Wah, thank you. Oke. Terima kasih. Honeymoon, perjalanan ini sangatlah melelahkan. Semalam juga nyanyi itu. Bila kau tak duduk di sampingku kawan. Oke. Hai kalian yang ada di sana, yang ada di sini. Ya, Mami Dona ingin menyampaikan sebuah pesan ya. Kita sudah ada pesan penutup dari sebuah kesimpulan ya. Aduh, Mami sudah kedetok. Hubungan kalian masuk di level apa sekarang ini? Ini kita pinggirin dulu bunga-bunga kering ini. Masuk di level apa? Ya, masuk di level toxic. Wah, nih lihat ya. Tidak menghargai suatu kebersamaan, toxic. Kayak kontennya Mami tuh. Tidak menghargai sebuah perasaan. Sama, tidak menghargai suatu kebersamaan adalah energinya toxic. Jadi kalian levelnya itu, hubungan kalian itu energinya toxic. Hubungan yang di dalamnya tidak ada rasa hormat kepada pasangan, menganggap dia tidak pernah ada dan menyia-nyiakan pasangan seperti sengaja melupakan hal-hal penting yang berkaitan dengan momen-momen indah dalam hubungan dia. Jadi hubungan di dalamnya kalian itu tidak ada rasa menghargai satu sama lain, gak ada hormatnya sama pasangan ya. Bahkan tidak pernah menganggap ada. Kalian berkomitmen itu kayak komitmen basi. Kayak berkomitmen sama makhluk halus. Berkomitmen sama setan yang gak ada manusianya. Gak ada orang yang tinggal. Jadi hanya seorang diri ini. Bahkan kalian disia-siakan, tidak ada tanggung jawab. Buat apa ada komitmen? Kalau komitmen disuruh hidup sendiri-sendiri. Iya kan? Hidup sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang mau cuma tanggung jahat doang. Enak kali. Bahkan sengaja melupakan hal-hal yang sangat penting. Bahkan pura-pura gila. Tentang momen-momen yang pernah kalian lakukan, kalian perbuat sama pasangan kalian, ya dianggap tidak pernah ada. Bahkan tidak dianggap penting. Ya. Itulah energi toksik. Biar kalian paham energi toksik itu seperti apa. Yang selama ini kalian bertanya energi toksik itu seperti apa sih Mami? Ya ini sebagian. Jadi pahamilah tentang sebuah pelajaran di rumah Mami ya. Bukan kita bercerita hanya menceritakan kartu tarot ABCD, bukan. Mami hanya memberikan sebuah pengetahuan tentang sebuah masukan untuk sebuah pengetahuan agar kalian mengerti hubungan itu seperti apa. Hubungan kalian ini hubungan apa? Jangan hanya tahu kalian ini hubungan devil toksik tapi nggak tahu klarifikasinya di mana, ya definisinya masuk di kategori apa, itu. Sehingga kalian memahami dan mengerti itu loh. Itu yang Mami inginkan. Semakin kalian pandai dan pintar, semakin kalian mengetahui yang namanya tentang perjalanan hidup manusia. Ya ini, hubungan yang toksik. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan akan berubah hanya demi dia seorang saja. Twin flame. Ya. Jadi, dikatakan hubungan akan berubah hanya demi dia seorang saja, twin flame. Tanpa kamu sadari, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda dari biasanya. Energi yang dihasilkan karena kebersamaan kalian akan mengubah hidup kalian bersama. Ya.
awalnya sebelum kalian menjadi ini sebagai dasar ya, dasar utama karena yang terbuka cuma satu. Jadi sebagai dasar dari sebuah hubungan ya. Energi update-nya adalah ya, dasar hubungan yang sekarang ini terupdate adalah kondisi level kalian toksik. Toksik kita taruh sini. Dan sebelum dari kondisi toksik ini adalah hubungan kalian itu adalah twin flame, karena tanpa kalian sadari pasangan kalian atau kalian merubah ya. Dalam artian merubah itu yaitu bukan seperti diri kalian pada umumnya. Karena sebuah kebersamaan akhirnya kalian ingin merubah diri untuk bisa menjadi baik. Ya, kalian ingin merubah tanpa kalian sadari. Kalian merubah pribadi kalian yang sebelumnya mungkin pribadi kalian gak baik menjadi baik. Pribadi kalian yang rada-rada tomboy menjadi lebih kalem. Kepribadian kalian yang kasar menjadi lebih halus. Kepribadian kalian yang tidak pernah ngurus diri, yang gak pernah ngurus secara fisik, kalian merubah kehidupan, merubah diri ibaratnya gitu. Karena ingin menghasilkan sebuah kebersamaan demi seseorang yang kalian sayangi dan kalian cintai, akhirnya kalian merubah sebuah perubahan hidup karena kalian ingin sebuah kebersamaan dan untuk sebuah kebersamaan. Inilah energi twin flame. Ya. Dan setelah energi twin flame ini berjalan, maka masuklah yang namanya energi karma di dalam kehidupan kalian. Yaitu ketika pertama kali bertemu dengannya, kamu merasa ditakdirkan untuk bertemu dengannya, karma. Jadi kalian merasa kehidupan kalian kan ingin berubah, apapun merubah yang tadinya bukan diri kalian menjadi diri kalian. Tidak seperti yang apa adanya, bukan menjadi diri kalian sendiri. Nah ini, sehingga dikatakan kalian seperti energi twin flame. Dan ketika kalian sudah merubah diri kalian, akhirnya kalian ditakdirkan merasa, wah saya ditakdirkan bersama, saya dipertemukan, seperti ini karma kita dipertemukan. Nah seperti itu. Pertama kali bertemu sudah akrab, ada ketertarikan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Berasa ini adalah takdir dan jodoh, namun hubungan kalian saling menyakiti satu sama lainnya, bahkan tanpa ampun, maka akan ada karma ya. Kalian merasa seperti kenal sudah lama. Hubungan kalian ini merasa, wah kita ditakdirkan bersama. Kita saling mencintai, menyayangi karena dipertemukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa dijelaskan secara logika bagaimana kita bersama. Ketertarikan energi ini seperti Tuhan yang mengatur. Kita adalah ditakdirkan karena jodoh. Tapi kenapa dari sebuah kejadian yang katanya kalian waktu pertama kali ketemu aja udah merasa bahwa kalian ini jodoh gitu loh. Tapi dari hubungan yang kalian rasakan seperti sudah akrab, tidak bisa dijelaskan dengan logika, ternyata kalian saling menyakiti dan lebih parah. Bahkan kalian menyakitinya itu tanpa ampun. Menyakitinya itu ibaratnya tanpa rasa. Kayak orang itu psikopat itu loh. Kalian menyakiti orang tuh tanpa rasa tuh psikopat sudah jatuhnya. Enggak ada rasa kasihan, rasa iba, rasa menderita, enggak ada. Yaitu seperti psikopat. Inilah menimbulkan karma dari perbuatan yang kalian lakukan yang dari tadinya twin flame ya, akhirnya menjadi sebuah hubungan karma. Kalian merasa ini hubungan twin flame padahal bukan. Hanya energi saja. Energi karena apa? Merasa untuk merubah menjadi orang lain. Itu ya.
dan di ujungnya memang kalian toksik sebenarnya gitu loh. Lanjut on the reverse. Toksik. Selalu cemburu dengan memakai topeng. Toksik dan toksik. Kamu dan dia sama-sama cemburu atau salah satu dari kalian cemburu akan sebuah kesetiaan di mana suatu keadaan hanya menutupi sebuah kesalahan atau rasa dengan rasa cemburu karena pengkhianatan. Ya. Dikatakan salah satu dari kalian memang memakai topeng. Salah satu dari kalian mempunyai rasa cemburu yang berlebihan. Tetapi kalian sebenarnya saling cemburu satu sama lain gitu loh. Saling cemburu sebenarnya itu adalah energi toksik ya. Namun dari sebuah kecemburuan kalian ini bersama, ternyata salah satu dari kalian membuat sebuah kata dari cemburu ya. Salah satu dari kalian memakai kata kesetiaan dan menuduh satu dan lainnya. Bahkan mereka yang melakukan tuduhan lebih keras daripada apa yang dilakukan ternyata untuk menutupi sebuah kesalahan dan sebuah rahasia dengan cara cemburu. Ternyata apa yang diperbuat untuk menutupi topeng mereka ternyata ada sebuah pengkhianatan ya. Dan ternyata kenapa on the reverse ya, hubungan toksik ini dirasa sebuah penyesalan seseorang yang memakai sebuah energi toksik dari sebuah topeng yang awalnya kalian dituduh, dicemburui semena-mena dan melakukan segala macam apapun bentuknya ya. Dan dikatakan kecemburuan dari sebuah pengkhianatan itu terjadi di salah satu pasangan kalian ya. Kalian sama-sama cemburu betul, tapi salah satu dari kalian memakai kata cemburu itu untuk menutup sebuah rahasia dari sebuah kesalahan, dari sebuah kesetiaan karena mengkhianati. Nah, paham ya? Dan ini yang terjadi sehingga adanya toksik hubungan kalian, sehingga tidak saling menghargai karena hubungan ini memang dihancurkan hanya karena saling tidak menghargai dan saling memakai topeng. Tapi topeng yang dipakai salah satu dari kalian memang sudah direncanakan untuk melakukan sebuah pengkhianatan dan menutupi semua kebohongan dari sebuah kesalahan. Nah, itu sayang. Ya, paham ya? Dari sebuah artinya ya. Oke, kita lanjut. Dikatakan di sini hubungan kalian ya, hubungan kalian masuk di kategori apa? Toksik. Ya. Hubungan kalian dikategorikan masuk di hubungan toksik. Ya, coba kita kesiniin dulu deh. Kita ambil, sabar ya. Oke. Oke, biar kelihatan ya. Ini sebagai acuan masalahnya. Oke. Hubungan toksik. Kenapa dijadikan sebagai hubungan yang toksik ya? Dikatakan hubungan kalian menjadi hubungan yang toksik. Ya. Di sini kalian benar-benar sudah tidak mengalami yang namanya kebebasan dari sebuah hubungan. Hubungan kalian masuk di arena toksik karena salah satu dari kalian bermain cinta. Salah satu dari kalian bermain cinta. Sehingga hubungan ini menjadi toksik. Dengan ketidakjujuran yang dilakukan pasangan kalian. Dan permainan cinta ini ya, permainan cinta ini ternyata ya,
Permainan cinta ini ternyata membawa sebuah perjalanan yang tidak bahagia. Kenapa? Karena hancur berkeping-keping dari sebuah perjalanan. Hancur berkeping-keping dari sebuah perjalanan, dari sebuah kehidupan. Ya. Berkeping-keping, jatuh, ya, dan membuat seseorang menjadi kebingungan karena hidup yang hancur. Ingin keluar dari kondisi kehidupan yang hancur dan juggling. Karena apa? Hubungan toksik ini dari kondisi sebuah cinta mendatangkan energi cinta yang akibatnya menjadi beban yang begitu besar dan betul-betul hidup yang tidak seimbang. Ingin keluar dari kondisi itu tetapi berjalan sangat lambat sekali. Dan akhirnya membuat siklus tidak ada namanya sebuah kebebasan dari sebuah keberhasilan dari sebuah hubungan, yaitu ini, cinta. Dan toksik masih berlanjut sampai sekarang. Kalaupun hubungan ini masih berjalan, tapi penuh dengan beban. Ingin mengakhiri beban itu seperti apa? Karena hubungan ini sudah toksik sekali gitu. Hubungan ini sangat-sangat toksik gitu. Ya, pahami hubungan ini betul-betul sangat toksik. Jadi biar kalian memahami sebuah cerita dari hubungan yang toksik, ya. Ini. Hubungan ini betul-betul toksik dan tidak bisa dikategorikan seperti apa lagi. Karena apa? Tidak saling menghargai dan melepaskan sebuah hubungan hanya karena sebuah cinta akhirnya menjadi beban dan ingin mengeluarkan yang namanya energi toksik di dalam kehidupan sekarang ini. Kita kesampingkan dulu, ya. Ini yang terjadi, sayang. Ya. Biar kalian melihat, ya. Oke. Dan dikatakan di sini kondisi dari hubungan yang toksik ini membuat seseorang menjadi stres berkepanjangan. Stres entah bagaimana caranya membawa diri karena terlalu banyak keinginan yang diinginkan. Sehingga tidak ada yang namanya keberhasilan apapun bentuknya berjalan lambat. Ya, pahami yang di sini, ya. Berjalan lambat dari sebuah keinginan. Dan mempunyai dunia yang dia pikir dunia ini bisa membawa kebahagiaan, enggak ada. Tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan dari sebuah perjalanan. Karena apa? Ya. Energi toksik ini membuat seseorang menjadi penyesalan seumur-umurnya. Karena apa? Energi toksik ini menjadi sebuah pilihan dari sebuah emosi dari hasrat. Hasrat yang tidak bisa dibendung, akhirnya seseorang meninggalkan kalian. Hanya karena sebuah hasrat, yaitu tidak pernah menghargai yang namanya hubungan. Akhirnya kalian menjadi hubungan yang betul-betul toksik. Hubungan toksik yang tidak bisa dikatakan, ya, betul-betul toksik. Karena meninggalkan kalian hanya karena tergoda dan ya jelas penyesalan itu ada, bukan tidak ada penyesalan. Pilihan yang salah dari sebuah pilihan. Akhirnya hubungan toksik ini, ya, sampai sekarang merekat di diri pasangan kalian dan yang dirasakan adalah penyesalan seorang pemimpi. Penyesalan seorang pemimpi yang bermain di atas kesenangan orang lain, yaitu tidak pernah menghargai satu sama lain, tidak pernah menghormati pasangan, tidak pernah menganggap ada, malah selalu menyanyiakan pasangan, bahkan melupakan hal-hal yang terpenting di dalam hidup. Akhirnya apa? Ingin keluar dari sebuah kesedihan ini, ingin pergi dari sebuah kesedihan ini, bagaimana caranya? Ingin pergi dari semua birahi, semua godaan yang selama ini menggoda pasangan kalian sehingga merusak impian yang selama ini diinginkan. Tadinya memang seperti energi
twin flame, setelah menjadi twin flame akhirnya menjadi karma. Ya, karmik. Semua menjadi karmik. Setelah pasangan kalian menjadi karmik, akhirnya menjadi toksik. Toksik yang tidak disadari kalau hubungan ini toksik. Akhirnya disadari ternyata hubungan ini benar-benar toksik. Gitu, racun. Benar-benar hubungan yang tidak bisa dianggap sebuah hubungan yang benar. Dan dikatakan toksik, ya. Seseorang memainkan perannya dengan menggantungkan semua harapan manusia dengan sebuah kata cinta. Menggantungkan dengan gampangnya ini. Jadi digantungkan hubungan ini seperti mempunyai sebuah konsep cerita bahwa akan ada sebuah sebuah kebahagiaan yang bisa diberikan. Ternyata ya, bagaimana sebuah hubungan kalian toksik. Kebahagiaan hanya sebuah permainan yang dipermainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena seseorang ini memainkan perannya sama, ya, ini memainkan drama, memainkan perannya ini benar-benar seseorang yang kalau difikirkan, sebentar sayang ya, Mami nganu lampunya dulu ya. Memainkan perannya ini benar-benar seperti seseorang yang tidak punya rasa. Ya itu tadi Mami bilang seperti orang psikopat. Tidak pernah merasa kalau punya pasangan. Tidak pernah merasa dan tidak pernah menganggap kalau dia mempunyai sebuah komitmen dari sebuah hubungan. Dan merasa tidak pernah mempunyai sebuah rasa hormat dan tanggung jawab. Ya inilah. Menganggap ya tidak pernah ada kalian. Jadi ya begitu saja. Sehingga hubungan yang toksik ini tidak membawa sebuah kebahagiaan. Ya. Kalau diambil dan ditarik dari sebuah kesimpulannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita taruh di sini. King of Wands. Sehingga dari hubungan yang toksik ini, seseorang mengharapkan sebuah kebahagiaan. Seseorang mengharapkan sebuah kebahagiaan, ternyata itu hanya mimpi berulang-ulang kali terjadi. Dan ingin keluar dari mimpi buruk, bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan menyadari hubungan yang dilakukan selama ini, hubungan yang tidak pernah menghargai satu sama lain, bagaimana caranya untuk membuat sebuah cinta yang bisa dihargai dan ingin melakukan perjalanan dari sebuah pergerakan untuk sebuah perjuangan itu sulit. Kenapa sulit? Karena dunia yang sudah dia buat itu tidak bisa dirubah kembali, sehingga ingin keluar dari kondisi yang hancur itu bagaimana caranya, dan tidak punya keberanian untuk bisa merubah, membuat harapan ini menjadi baik lagi. Akhirnya hidup bingung, tidak ada tujuan. Seseorang menjalani hubungan yang toksik, tidak ada semangat hidup lagi, bahkan tidak punya tujuan. Ini jatuhnya di sini. Tidak punya tujuan, tidak punya keberanian, yang ada kehancuran. Ini. Seseorang yang melakukan atau terlibat dari hubungan yang toksik kondisinya ini ya. Hubungan yang toksik ini ya. Hubungan yang toksik ini akhirnya membuat seseorang tidak mempunyai gairah hidup, hidup yang selalu penuh dengan kebingungan, bahkan tidak ada keberanian, walaupun ada keberanian tapi tidak bisa mewujudkan apapun dan tidak ada pergerakan di dalam kehidupan dari seseorang tersebut. Ya.
Oke, kita lanjut sebuah story-nya. Oke. Kita lanjut. Semoga kalian memahami sayang ya. Oke, kita mulai kembali ya. Kita satukan. Seseorang yang tidak punya keberanian. Seseorang yang kebingungan sekarang ini. Seseorang yang kebingungan dari hubungan yang toksik ini. Bingung guys. Aduh. Lu bingung, apalagi gua mah bodo amat, ya kan? Lu bingung, ya pilih jalan terbaik, guys. Oke, kita lanjut semesta. Semesta berkata, ya, yang hubungan toksik ini, seseorang tersebut ingin hubungan ini bisa menjadi bahagia. Hubungan ini bisa menjadi bahagia, ya. Kita pinggirin dulu. Hubungan ini bisa menjadi bahagia sayangnya. Bisa bahagia, ya. Bisa secara finansial. Ini yang dibayangkan dan dipikirkan. Bisa bahagia secara bersama dan secara finansial. Sejahtera lah dalam artian, tetapi itu hanya ilusi. Semesta bilang, karena hubungan yang dijadikan toksik dari cinta yang diambil, ternyata semua kebahagiaan, kesejahteraan hidup itu semu. Tidak ada yang nyata. Kenapa dikatakan semu tidak ada yang nyata? Iya, beban. Pura-pura tidak beban. Seseorang ini merasakan tidak ada beban, pura-pura tidak ada beban, ya. Nih. Pura-pura tidak ada beban, nih. Ternyata hidupnya begitu beban. Dan ingin keluar dari yang namanya beban batin. Seseorang tersebut sangat-sangat beban batin sampai sekarang. Hidup full dengan kebingungan. Karena apa? Toksik. Dan ujung-ujungnya karma berlaku. Seseorang ini menyadari inilah karma, ini sebuah karma. Akhirnya kebingungan sendiri bagaimana caranya menyelesaikan sebuah karma ini. Karena apa? Telah menciptakan hubungan toksik dan karmik. Itu yang tadinya hubungan ini twin flame dirubah menjadi karmik. Twin flame-nya juga hanya secara energi, bukan twin flame yang sebenarnya. Hanya kamuflase dari sebuah hubungan twin flame, sehingga menciptakan hubungan yang karmik menjadi toksik. Yang tadinya tidak disadari ini bukan toksik, ternyata hubungan ini benar-benar toksik, sehingga mendatangkan karma yang begitu sulit. Dan seseorang ini merasakan begitu besar. Dan karma membuat seseorang ini menjadi stuck. Hidup stuck, sulit, sangat-sangat sulit. Kenapa stuck? Iya, karena telah melakukan sesuatu hubungan dari sebuah kebohongan. Seseorang ini melakukan kebohongan terhadap kalian, ya. Dan melakukan sebuah hubungan yang mendatangkan karma dari sebuah hubungan yang terbagi. Entah terbagi kepada siapa saja, ya. Silahkan kalian berpikir, ya. Hubungan ini terbagi dan membawa benar-benar kehancuran yang bertubi-tubi. Seseorang tersebut sekarang ini menjalani kehancuran yang bertubi-tubi, bahkan hidup penuh dengan kebingungan. Bingung lahir dan batin. Ini sayang. Ya, kita pinggirkan biar ada tempat. Ya. Kebingungan, sangat-sangat kebingungan dan hidup betul-betul penuh dengan beban lagi. Ingin keluar dari kondisi yang tidak terbebani. Bagaimana caranya? Bingung.
Karena apa? Karma sedang berjalan. Ini yang ingin dilepas, tapi bagaimana caranya melepas? Karma ini sudah berjalan. Karma ini berjalan, ya. Karma ini berjalan untuk sebuah pelajaran hidup di mana kamu mempermainkan yang namanya hubungan relationship dari seseorang yang kamu sakiti karena tidak pernah merasakan bahwa hubungan sesama pasangan kalian tidak pernah menghormati, tidak pernah menganggap, menyia-nyiakan, bahkan kalian seperti psikopat yang tidak punya hati. Maka yang namanya karma ini, seseorang ini menjalankan karma dari seseorang yang pernah disakiti bertubi-tubi, menjolimi tanpa ampun, hidup dibikin tanpa arah. Dan yang dikatakan keberuntungan dari sebuah nasib, apakah ada? Tidak ada. Keberuntungan dari sebuah nasib yaitu seseorang ini meninggalkan keberuntungannya sendiri hanya karena sebuah kenikmatan yang mendatangkan sebuah karma. Karma tersebut mencari keuntungan. Seseorang ini mencari sebuah peruntungan, ya. Dan peruntungan tersebut, ya, mendatangkan karma. Seseorang ini mencari peruntungan, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, sehingga membuat sebuah karma, menciptakan sebuah karma, dan dia sendiri meninggalkan keberuntungan di dalam hidupnya dan hidup tanpa arah ini. Jadi seseorang itu membuat sebuah keberuntungan nasibnya sendiri, gitu loh. Yaitu apa? Keberuntungannya dia tinggalkan, meninggalkan sebuah barokah dalam artian seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seseorang menyadari dari sebuah permainan hati. Cinta yang dia tinggalkan untuk cinta yang lain membuat hidupnya hancur dan menjadi toksik, ya, menjadi toksik. Dan apa yang didapatkan dari cinta yang dipermainkan? Hanya sebuah cinta yang lain, ya, dunia. Menghancurkan satu dunia mencari dunia yang lain tidak ada. Jadi kehidupan cinta yang dijalani seseorang ini, orang tersebut tidak mengalami apapun, bahkan hidupnya sulit karena yang namanya kebarokahan hidup, kesetaraan hidup, keseimbangan hidup ambiar. Dan seseorang betul-betul menyadari keegoisan dalam diri, pride yang tinggi membuat hidup seseorang menjadi sulit, ya, hanya karena menjaga pride, harga diri yang begitu tinggi, egois, mentality victim, apapun bentuknya, membawa semua kebarokahan tidak secara nyata, bahkan kehilangan dari sebuah impian. Bagaimana mau mengatur segala sesuatunya? Yang namanya seseorang yang terlalu sombong, hidupnya tidak akan mudah. Bahkan kebingungan dari seseorang untuk hidup yang lebih baik sulit, ya. Satu demi satu mau dihitung dari kanan, dari kiri, dari atas bawah, keliling lingkaran, tetap sulit. Dan seseorang yang betul-betul pride-nya tinggi, harga dirinya tinggi, akhirnya tidak membawa kebahagiaan, tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan. Gagal hidup seseorang yang mempunyai energi toksik yang membawa toksik, mendatangkan karma, hidup yang gagal, tidak ada kesuksesan. Inilah yang dikatakan semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dikatakan di sini adalah yang namanya semangat hidup, perjuangan.
Dikatakan seseorang ingin berjuang dari sebuah keberhasilan, tapi dengan harga diri yang tinggi, dengan sombong, bagaimana mencapai keberhasilan walaupun semangatnya tinggi kalau tidak pernah ada keputusan? Manusia tidak pernah mempunyai keputusan, ini sulit ya. Keputusan tidak pernah ada dari seseorang, bahkan hanya bermain dengan mimpi. Bagaimana bisa bermain dengan mimpi? Mau yang terlalu banyak, hanya duduk manis diam saja. Apakah bisa mencapai sebuah impian? Gak bisa. Semangatnya hanya setengah-setengah, mau enak sendiri, tidak mau susah. Hidup selalu melihat orang lain sukses, tidak pernah mau belajar dari diri sendiri, selalu melihat kehidupan orang lain. Ini seseorang yang begitu ego, ingin sukses, tapi maunya santai, selalu iri ngelihat orang lain lebih sukses daripada dia. Dan seseorang ini melihat hidup orang lain sukses tapi tidak mau berubah, tidak pernah mau berubah karena ego, selalu melihat orang lain lebih sukses daripada hidupnya dia ini. Dan akhirnya seseorang bermain ya, melihat seseorang sukses, melihat kehidupan bersama kalian tidak sukses, ya karena ini seseorang yang serakah, yang memainkan powernya seseolah dia seorang emperor yang diktator, mau didengarkan tidak mau dengar, akhirnya menyalahi semua komitmen untuk mencari kepuasan di luar dengan caranya membagi sebuah kondisi. Membagi sebuah kondisi dan menghancurkan komitmen, ujung-ujungnya kesulitan hidup. Hubungan yang toksik ini membuat seseorang betul-betul merasa tidak ada kepuasan di dalam hidup, tidak ada keberhasilan di dalam hidup. Akhirnya kebingungan bagaimana caranya membagi sebuah keberadaan, terutama tentang keuangannya, finansial, kehancuran, dan kesulitan yang bertubi-tubi, ya, kesulitan yang bertubi-tubi dari sebuah kondisi. Karena apa? Mempunyai keinginan tapi tidak mempunyai jalan, akhirnya stres. Stres seseorang yang tidak mendapatkan keberhasilan, akhirnya stres. Ya, stres karena tidak mempunyai keberhasilan, ini yang menjadi kendala ya, dari seseorang ini. Paham ya, sayang ya? Kita lanjut. Dan dikatakan di sini, yang namanya solusi untuk sebuah kesulitan hidup ya. Sekarang ini kondisinya betul-betul hancur. Amarah. Yang ada hanya amarah dari keberhasilan yang tidak berjalan. Amarah semakin melonjak. Kesulitan sandang pangan pun melanda, mencari solusi ke kanan ke kiri tidak dapat dari seseorang tersebut. Dan dikatakan di sini ya, mau mencari solusi bagaimana melihat sekeliling apakah masih ada jalan keluar untuk hubungan ini bisa dikembalikan. Seseorang ini lagi memikirkan bagaimana caranya bisa kembali. Ini yang menciptakan hubungan karmik, yang menciptakan hubungan toksik ini
sehingga mendapatkan sebuah kondisi yang betul-betul depresi, stres, kebingungan karena tidak ada kesuksesan, ingin kembali, bingung bagaimana caranya untuk bisa kembali dan untuk mendapatkan semua keseimbangan hidup. Yang dicari adalah keseimbangan hidup agar bisa meraih semua keinginan dari sebuah mimpi yang sudah lewat. Dan merasa harus cukup pondasi untuk bisa kembali pulang. Mencari jalan pulang seperti apa. Hubungan toksik ini begitu kental dengan karma. Seperti orang berada di dalam labirin, terputar-putar. Di dalam labirin tahu, ke kanan salah ke kiri, enggak ada jalan, enggak ada jalan keluar itu enggak ada. Tidak ada jalan keluar. Ya. Sehingga mencari jalan keluar semampunya sampai pusing, bingung, stres. Ya. Memilih A atau memilih B, bingung. Mencari jalan keluar sampai pusing, ya. Dan mencoba mengeksekusi satu per satu. Nih, ini ada 9 ya pedang. Mengeksekusi satu per satu. Apa ini. Sebuah solusi. Menjadi sebuah keputusan seseorang mengeksekusi, yaitu mencari ini home ya. Bagaimana cara bisa kembali pulang? Ini. Karena yang dia jalani adalah labirin. Mau kembali ke arah mana? Ini. Seseorang ini membingungkan dirinya sendiri karena sebuah hubungan yang toksik. Ya. Ini sebuah energi sayang. Dan kebingungan untuk mencari jalan pulang. Ya, jelas. Tujuan pasti jelas. Memilih A atau memilih B, sama memilih A atau memilih B. Sampai sekarang tujuan yang diinginkan tidak jelas. Makanya pusing sampai sekarang ini masih tetap pening, tetap pusing. Karena apa? Tidak ada yang harus menjadi target. Jadi target hidupnya itu bingung. Tidak punya target. Hidup itu tidak ada target. Selalu ikut arus orang lain. Selalu ikut arus. Orang ke kanan ikut, orang ke kiri ikut, nggak pernah punya prinsip, nggak pernah punya orang itu kan punya prinsip hidup. Ini nggak ada punya prinsip. Orang ngomong A ikut, orang ngomong B ikut, orang disuruh ini ikut, nggak punya jati diri sendiri. Akhirnya apa? Tidak bahagia hidup, tidak ada kebahagiaan. Makanya tadi dikatakan di sini ya. Dikatakan di sini adalah selalu ikut arus sehingga tidak ada kemenangan ya. Tidak ada kemenangan atau tidak ada kepuasan diri. Selalu ikut arus akhirnya membuat seseorang ini hidup tidak pernah bahagia. Hidup yang penuh dengan depresi. Ini karena terlalu ikut arus. Bingung karena toksik ya. Dan 1, 2, 3 9, 10. Wah, udah kayak duit aja kita. Oke. Kita taruh. Seseorang tidak bahagia. Mau di rumah, mau di luar rumah, bahkan tidak punya keuangan, kesulitan hidup finansial. Kenapa tidak bahagia? Kan tadi di sini dikatakan. Ya, dikatakan ikut arus
orang lain, sehingga membuat hidup hancur. Karena apa? Ya. Di bawah asuhan orang lain atau di bawah instruksi orang lain. Apa yang dilakukan seseorang ini terikat dengan instruksi orang lain. Dan toksik yang ada itu sangat-sangat besar. Toksik. Tidak akan pernah ada kebahagiaan untuk seseorang ini. Seseorang ini ya, lihat ya. Seseorang ini tidak ada kebahagiaan karena selalu ikut arus, mengikuti hasrat seseorang yang sangat-sangat toksik, sehingga hidup penuh dengan kesulitan. Tidak ada yang bisa membuat hidup itu lebih cerah lagi, lebih semangat, tujuan hidup ada, dan kebingungan mencari jalan keluar. Ingin keluar dari hubungan yang toksik. Toksik. Nih, toksiknya keluar. Mencari hubungan yang toksik, akhirnya ingin keluar. Bagaimana caranya untuk bisa keluar dari hubungan yang toksik ini? Ya, mencari arah tujuan. Bahkan ada yang bermain dengan orang pintar agar bisa keluar dari hubungan toksik ini. Dan juggling, stres. Karena hubungan toksik ini betul-betul tidak membawa apapun. Tidak membawa sebuah kekuatan apapun, tidak membawa kebahagiaan. Ikut arus, tidak ada sebuah kemenangan dalam diri ini. Tidak ada kemenangan, kesulitan iya, dan membawa frustration. Nah ini, frustasi yang bertubi-tubi karena tidak ada kebahagiaan, ikut arus, akhirnya stres. Toksik ini mau dibawa kemana? Akhirnya hidup sulit bersama orang-orang toksik. Tidak bisa melakukan apapun, bahagia tentu tidak. Inilah kondisinya. Ya. Stres, tidak ada kebahagiaan karena hubungan ini toksik. Dan bagaimana mau bahagia? Tidak ada. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan, yang ada kesulitan. Hubungan yang toksik, ya. Hubungan yang toksik, betul? Betul kan? Nah. Dan perjalanan cinta. Kenapa hubungan ini toksik? Karena sebuah permainan. Pura-pura tidak tahu padahal tahu. Permainan yang dibuat, kita tarik. Hubungan yang dibuat adalah hubungan yang toksik. Sehingga bermain dari hubungan yang toksik, yaitu apa? Menyia-nyiakan. Tidak menghormati, ya. Bahkan menganggap pasangannya tidak ada, melupakan apa yang sudah pernah terjadi, melakukan mentality victim, bahkan seperti seseorang psikopat yang tidak pernah tahu, bahkan merasa tidak pernah mempunyai mantan. Merasa tidak pernah mempunyai mantan tapi tidak pernah mau dianggap mantan. Nah, bagaimana dong? Merasa tidak punya mantan tapi tidak pernah mau melepas mantan. Merasa bukan mantan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan komitmen kembali. Hubungan komitmen ini dihancurkan karena sebuah toksik. Ya.
toksik permainan, sehingga timbullah sebuah perjalanan dari sebuah healing family issue. Keluarga yang selalu membuat ricuh dan kebingungan seseorang yang toksik ini. Ya, kebingungan seseorang yang toksik ini membawa hidup tidak pernah terbuka. Hidup tidak pernah terbuka. Kenapa? Ya. Selama ini hidup tidak pernah terbuka, bahkan ingin melupakan tentang hubungan di masa lalu. Tetapi tidak pernah mau dianggap mantan. Karena tidak merasa menjadi mantan. Tidak pernah mau membuka pikirannya karena toksik. Dan dikatakan di sini, wah banyak anak-anak saya. Bagaimana mau memperjuangkan sebuah hubungan? Tidak pernah menunjukkan rasa care, rasa sayang, ya karena ini tadi, tidak pernah menghormati ini. Tidak pernah menghormati hubungan, bahkan selalu menganggap kalian tidak pernah ada. Bagaimana ceritanya? Tidak pernah menganggap kalian ada, bahkan ya tidak bisa menunjukkan tanggung jawab seperti apa, bahwa berpasangan itu harus saling menghormati dan menghargai kebersamaan. Tidak pernah menghargai, bahkan tidak pernah memaafkan. Tidak pernah memaafkan, tidak pernah menghargai, tidak pernah belajar dari sebuah pelajaran hidup. Seseorang ini tidak pernah melakukan pelajaran tentang sebuah kehidupan. Tidak pernah memaafkan, tidak pernah belajar dari sebuah pelajaran hidup. Karena tidak pernah merasa bersalah. Selalu memakai topeng bahwa yang bersalah itu adalah kalian. Dan dikatakan ingin adanya sebuah perubahan. Seseorang ini ingin adanya sebuah perubahan hidup. Belum ada. Sampai sekarang tidak ada perubahan di dalam kehidupan seseorang yang menyandang gelar toksik. Hidupnya toksik. Seseorang ini hidup penuh dengan kebingungan. Kebingungan yang melanda karena toksik. Toksik. Belum ada perubahan sampai sekarang. Karena yang dicari seseorang ini dari waktu ke waktu adalah mencari chemistry dari sebuah hubungan. Mau dengan kalian atau dengan orang lain lagi. Terus menerus. Yang dicari ini adalah chemistry. Tidak ada. Belum ada. Tidak ada. Chemistry seperti apa? Tidak ada. Kesulitan dari seseorang yang melakukan hubungan toksik tidak ada. Ini on the reverse. Lihat ya perjalanannya ya. On the reverse atau tidak ya. Dan sekarang seseorang tersebut dengan hubungan yang toksik yang tidak membawa keberhasilan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam hidupnya, tidak membawa kebahagiaan di dalam hidupnya, bahkan kesulitan di dalam hidup, membuat belajar ditimpa pembelajaran yang begitu kuat untuk bisa apa? Bahagia ini, untuk bisa bahagia dan bisa ada sebuah kesuksesan hidup, ditempa setiap waktu dan setiap saat untuk belajar dari sebuah apa? Penyesalan sebuah cinta. Ini karena penyesalan sebuah cinta ini tidak mendatangkan apa-apa, kebahagiaan yang semu,
tidak ada keberhasilan. Ya, yang namanya ketakutan sampai sekarang pun terjadi. Dan kalau dilihat ambil ini 1, 2, 3, 4, 0, 3 saja. Oke. Ya, 3 saja. Tentang ekspresi love. Ini ya. Tentang pembelajaran sebuah cinta. Seseorang ini tidak pernah mengekspresikan cintanya kepada kalian. Sudah tidak memberikan apa-apa, tidak pernah mengekspresikan tentang cinta yang seperti apa, ya. Malah betul-betul tidak menghormati kalian, ya. Tidak menghargai kalian. Malah seseorang psikopat yang tidak punya hati, sehingga membuat hubungan tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Ingin mengembalikan kondisi, seseorang ini ingin mengembalikan kembali, ya, dari sebuah penyesalan cinta. Tapi ya, bagaimana caranya? Karena sudah terpisah. Sudah terpisah. Bagaimana caranya mengembalikan ini? Sulit. Karena apa? Tidak pernah mengenal satu sama yang lainnya, sehingga hubungan tersebut dikatakan hubungan yang sangat-sangat toksik. Hubungan yang sangat toksik, ya, sehingga seseorang harus belajar tentang sebuah pelajaran hidup dari kesulitan hidup, ya, penyesalan yang begitu tiada ampun membuat hidup susah dan ketakutan, tidak ada kesuksesan dalam bentuk apapun, apalagi sebuah kebahagiaan dari sebuah hubungan yang toksik. Ini tidak ada kebahagiaan dari sebuah hubungan yang toksik. Inilah akhir sebuah cerita dari hubungan kalian yang menjadi hubungan toksik, yang berawal dari sebuah twin flame karena sebuah energi mendatangkan hubungan karma dan menimbulkan hubungan toksik, berujung tidak adanya sebuah kebahagiaan, yang ada sebuah kondisi kehancuran dari sebuah hubungan yang toksik. Seseorang menyesal karena sebuah hubungan tidak membawa kesuksesan apapun, yang ada penyesalan cinta. Ya, oke, inilah story dari Mami Dona, ya. Pahami dan pelajari sayang, ya, tentang sebuah perjalanan hubungan yang toksik itu kenapa, seperti apa. Ya, inilah energi dari sebuah tarikan cerita hubungan kalian kenapa toksik dan seperti apa kondisi hubungan yang toksik itu, ya. Semoga bermanfaat. Pahami pelan-pelan, ya. Pelajari pelan-pelan biar kalian paham dan mengerti tentang sebuah perjalanan hidup, ya. Ingat, bahagia itu mahal, jadilah diri kalian sendiri, jangan menjadi orang lain. Oke sayang, sekian dulu. Kita ketemu lagi, ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share. I love you. MDF Recycle. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.